Saya mau bertanya nih Pak Heri dan Pak Dance. Pak Heri dan Pak Dance ini kan bagian dari gereja, ya, jemaat dan juga aktivis gereja. Ya. Kira-kira Pak Heri dan Pak Dance bolehkah cerita kepada kami, bagaimana ceritanya sampai bapak-bapak yang berangkat dari gereja, gitu ya, apalagi fakultas teologi, gitu ya, terjun ke dunia politik. Setuju ya kita dengarkan cerita mereka ya, siapa tahu ada yang terinspirasi. Bapak, boleh mulai dari Pak Heri? Mari silahkan. Shalom. Shalom. Ya, kita tepuk tangan dulu buat keluarga besar Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Izin Pak Dekan beserta seluruh dosen dan sivitas akademik, Kakak Ketua DPR, izin. Terima kasih moderator selaku teman angkatan saya. Jadi saya bersyukur tiga ya, teman angkatan saya jadi dosen di Fakultas Teologi, 4 ya. Ada Pendeta Endang, ada Pendeta Mariska, dan Pendeta Iren, dan Pendeta Cindy. Ini 4 orang teman angkatan saya. Dan kami masih mengklaim bahwa alumni yang masih solid dan kompak itu angkatan 2001. Karena kami punya reuni masih ada terus dan kumpul, komunikasi masih berjalan sehingga angkatan 2001 masih tetap solid dalam komunikasi kami sampai dengan hari ini. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya secara singkat coba menjelaskan bahwa saya alumni Fakultas Teologi, saya angkatan 2001. Mengapa ada di dalam politik saat ini? Saya ketika menekuni studi di Satya Wacana di Fakultas Teologi, setelah itu kembali saya hidup di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, karena kalau di Papua kami harus mendaftar dulu, menunggu kebijakan sinode untuk mendaftar sebagai vikaris. Dan ketika ada di dalam gereja ini saya bertumbuh dari pengurus persekutuan anak dan remaja. Jadi saya di gereja ini sebagai bendahara persekutuan anak dan remaja, saya ketua persekutuan anggota muda di gereja. Kemudian ketika kuliah selesai pulang, saya dipercayakan karena belum menjadi vikaris, saya dipilih menjadi ketua pemuda GKI, Gereja Kristen Injili Tanah Papua, untuk wilayah klasis. Dan disitulah saya mengalami berbagai pelayanan-pelayanan yang saya lihat bahwa wah, seakan-akan kita selalu bicara bahwa gereja ini paling kaya, kita punya Tuhan yang maha kaya. Kok kenapa dalam pelayanan ini kita mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam pelayanan? Lalu beberapa teman-teman teologi kami berdiskusi dan saya putuskan, sudahlah kamu jadi pendeta, saya masuk politik supaya saya cari uang, bisa bantu kamu para pendeta untuk melayani lebih baik lagi. Sehingga angkatan saya, teman-teman pendeta yang di lettingnya saya di Biak dan Papua, mereka selalu ada persoalan. Mereka bilang, dari awal kita sudah komitmen bahwa kau tidak mau jadi pendeta, kau jadi politisi supaya menopang kami. Jadi tugas saya adalah mendukung para pendeta dalam pelayanan. Dan ini hadir juga senior kita, alumni Satya Wacana, Kakak Pendeta Bruri. Ya, beliau dalam kapasitas sebagai sekretaris klasis 3 kali memanggil saya untuk kau ikut vikaris, karena sudah buka pendaftaran vikaris. Saya bilang, Kakak Pendeta, biar kakak dan teman-teman urus gereja. Saya ada di politik, tetapi saya tetap mengabdi di dalam gereja. Dan puji Tuhan, perlu saya jelaskan, saya sebelumnya sebagai anggota DPR, anggota DPRD di kabupaten. Setelah itu saya menjabat sebagai wakil bupati, dan setelah wakil bupati saya terpilih menjadi bupati. Tetapi sejak saya jadi anggota DPR sampai dengan hari ini, saya 10 tahun menjabat sebagai ketua persekutuan anggota muda. Jadi bupati jalan, gereja jalan, dan saya juga penatua di gereja. Jadi pelayanan ini saya combine-kan. Jadi saya rasakan bahwa dulu urus gereja, susahnya harus cari dana, bersihkan halamannya orang, jual makanan, pasang nemtek. Biasa calon-calon pendeta yang di Fakultas Teologi pasti tahu ya. Apalagi kalau mau wisuda, jual-jual bunga supaya ada uang untuk kegiatan. Saya pun mengalami bagian-bagian ini. Dan ketika hari ini ya sebagai bupati, khusus untuk gereja saya selalu katakan bahwa
Di APBD saya pastikan bahwa yang menjadi bagiannya agama dan khusus gereja, saya masukkan tanpa melihat denominasi gereja yang ada. Untuk gereja sudah ada dalam APBD. Khusus untuk persekutuan anak dan remaja, khusus buat persekutuan pemuda, khusus buat persekutuan ibu-ibu maupun persekutuan kaum bapak, itu sudah ada alokasinya dalam APBD langsung. Sehingga saya melihat bahwa tugas dan tanggung jawab kita tidak bisa kita pisahkan gereja dan politik. Gereja hadir dalam tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, mewujudkan kerajaan Allah. Ya, gereja harus menjadi suatu gereja yang visioner, yang membebaskan, membawa berita sukacita. Kalau kita cuma hanya khotbah dan khotbah lalu umat merasakan kapan itu surga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saya sebagai alumni Fakultas Teologi, saya 10 tahun jadi ketua pemuda gereja dan baru selesai tanggal 28 Januari 2023, tepat 10 tahun sebagai ketua pemuda. Lewat 28 Januari, 30 Januari, saya terpilih kembali lagi jadi ketua persekutuan kaum bapak di Biak Numfor. Jadi saya bilang sama Pak Pendeta, saya baru lepas ketua pemuda 10 tahun, kasih saya waktu untuk istirahat. Pak Pendeta bilang, tidak ada waktu istirahat untuk Tuhan. Pemerintah politik jalan, gereja jalan. Nah, sehingga baru dilantik kemarin sama Bapak Pendeta untuk jalankan lagi tugas sebagai ketua untuk persekutuan kaum bapak. Jadi artinya ini pengalaman dalam politik, pemerintahan, tapi juga dalam gereja. Saya terus juga melaksanakan. Sebelum kemarin ya saya baru 3 hari dengan para pendeta, acara konven para pendeta, dan di situ kami bicara untuk gereja sudah harus berpikir tentang bagaimana membangun ekonomi jemaat. Dan gereja untuk melihat bagian ini, gereja tidak bisa berdiri sendiri. Ya, saya pakai istilah bahwa salib itu vertikal dan horizontal harus seimbang. Maka gereja juga harus siapkan diri, umat-umatnya. Kalau gereja berada di luar sistem, maka gereja akan menjadi orang yang hanya selalu Pak Mesa Krisetia almarhum bilang menjadi penasihat agung saja. Karena yang dinasihati tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan, sehingga kita hanya akan mengeluh kepada Tuhan. Tapi kapan jawabannya? Menunggu waktu Tuhan terus. Terima kasih, saya pikir ini mengantar kita dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi luar biasa ya, berangkat dari sebuah refleksi ya, yang ketika ada di tengah-tengah gereja dan menjadi support system yang bagus untuk para pendeta dan juga gereja. Dan itu telah beliau buktikan ya selama masuk dalam dunia politik. Sekali lagi kita beri tepuk tangan Bapak Ibu.